Pernah nggak sih lu merusuhan sama orang lain terus lu udah menggunakan berbagai macam cara supaya ngelawan musuh lu, tapi ternyata musuh lu terlalu kuat. Lu tuh nggak tahu ngelawan musuh lu pakai cara apa lagi. Pakai pistol, ternyata musuh lu pakai rompi anti peluru. Lu pakai celurit, ternyata musuh lu bawa wapak. Terus lu pakai tank, ternyata musuh lu ada di udara, pakai jet pesawat tempur. Tapi lu nggak terima. Tapi tetap serangan lu tuh cuman geli-geli doang buat musuh lu. Giliran musuh lu nyerang, lu yang kelabakan. Kira-kira itu sih yang dirasain sama Drake. Big as the Super Bowl. My name Kendrick Lamar, and I'll be performing at Super Bowl 59. Karena Kendrick Lamar diumumin buat manggung di Super Bowl tahun 2025 New Orleans. Drama Kendrick sama Drake emang udah berjalan lama banget. Tapi ya kalau menurut gue setiap serangannya Kendrick selalu berhasil bikin Drake nggak berkutik sama sekali. Dari Like That Release sampai sekarang. Kendrick selalu punya caranya sendiri buat ngelawan Drake. Tapi semua serangannya Drake kayak hampir nggak ada rasanya buat Kendrick. Kendrick link up sama Future dan Metro Boomin, Like That viral. Like That dilawan pakai dua lagu, Tailor Made Freestyle sama Push Up. Push Up kalah pamor sama Euphoria. Drake selanjutnya dikatain scammer di 616 in LA. Family Matters keluar, dilawan lagi sama Kendrick, Meet to Grahams di bawah 1 jam. Besoknya muncul lagi tuh lagu dari Kendrick yang bakal diadu di Grammy tahun depan, Not Like Us. Dilawan lagi lah sama Drake pakai The Hard Part 6. Banyak banget orang bilang di sini kalau misalkan The Hard Part 6 itu kayak semacam cuman pembelaannya Drake doang. Kata Kendrick juga masih belum kenyang. Dia bikin pop-up show dengan opener-opener yang gila seolah-olah berada di sisinya Kendrick. Not Like Us disetel berkali-kali sampai bawa audiens banyak banget ke atas panggung. Tapi ternyata masih belum selesai. Jadi diss awal banget punyanya Drake itu di first person shooter bareng sama J. Cole. Dan Drake menganggap dirinya bahwa dia ini sebesar Super Bowl. Big as the Super Bowl. Dan udah layak lah buat tampil di Super Bowl. Ya sebesar Super Bowl doang, tapi faktanya yang bakal muncul di Super Bowl tahun 2025 adalah Kendrick Lamar. Announcement ini dirilis di channel YouTube-nya Kendrick Lamar. Dan ada banyak banget hal yang bisa dibahas dari announcement ini. Nggak ada round kedua. You know it's only one opportunity to win the championship. Cuman ada satu kesempatan di dalam sebuah pertandingan. Nggak ada round kedua. No round twos. Ini menurut gue sebagai balasan buat tim Drake karena tim Drake beberapa bulan lalu tuh bilang kalau misalkan mereka siap untuk menang di round 2 dan bersiap-siap untuk round 2. We will win game 2. Tapi ini gila sih menurut gue karena Kendrick langsung respon di announcement Super Bowl dan menyatakan kalau misalkan gak bakal ada lagi round 2 dan gak bakal ada pemenang di round 2 kalau misalkan round 2 beneran dilaksanakan. Sambil ngebalikin omongannya Drake di first person shooter. Ini langkah yang sangat banger sih buat Kendrick menurut gua. Gua nggak kebayang seberapa terpukulnya si Drake itu. Tapi bahas-bahas Super Bowl nih. Kenapa Super Bowl ini bisa jadi rame banget tahun ini dan sampai rebutan. Terus dampak Super Bowl ke karir orang-orang ini tuh apa? Jadi kalau misalkan dari sejarahnya, panggung Super Bowl adalah kayak semacam halftime show yang diadakan di setiap tahunnya di final NFL. Dan kita tahu sendiri NFL adalah salah satu ajang olahraga yang paling besar di Amerika setelah NBA. Halftime show final NFL selalu dibawain sama artis besar. Jadi ya headliner Super Bowl ini bukan orang-orang yang biasa aja. Biasanya yang naik jadi headliner Super Bowl ini orang-orang yang emang udah besar dan lagi besar di tahunnya. Jadi kayak artis kalau misalkan naik ke panggung Super Bowl ini tuh seakan-akan mereka udah certified nih. Tahun ini tuh mereka yang menguasai tahun. Udah banyak banget artis besar yang udah manggung di Super Bowl. Contohnya kayak The Weeknd, Madonna, Bruno Mars, sampai Beyonce juga udah pernah. Dan sejauh ini tuh belum ada solo rapper yang berhasil manggung jadi headliners di Super Bowl. Sebenarnya kalau misalkan under the terms of rapper, udah ada beberapa rapper-rapper yang berhasil manggung di Super Bowl. Contohnya waktu Super Bowl diadakan di California beberapa tahun silam. California West Coast banget nih, jadi mostly yang isi acaranya juga orang-orang West Coast. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Kendrick. Bener, Kendrick udah pernah manggung sekali di Super Bowl. Tapi bedanya pada saat itu kan Kendrick ini bareng-bareng. Bedanya di tahun 2025 ini, Kendrick solo jadi headliner di Super Bowl. Tapi belum tahu juga special guest-nya tuh siapa. Di balik announcement Kendrick sebagai simbol menguasai tahun dan bakal manggung di Super Bowl ini, ada kontroversi yang terjadi. Ada satu pihak lah yang merasa dirugikan banget karena Kendrick tuh naik ke Super Bowl selain Drake. Yaitu ya si Lil Wayne.
Lil Wayne emang seorang rapper yang menurut gue juga bisa dibilang sebagai legend juga. Dan dia berasal dari kota yang diadakan Super Bowl tahun depan, yaitu di New Orleans. Lil Wayne udah berharap besar banget bakal bisa manggung di acara Super Bowl tahun 2025 ini. Bahkan ada beberapa pihak yang bilang kalau misalkan Kendrick Lamar backstab Lil Wayne karena nyelak Lil Wayne buat jadi headlinernya Super Bowl. Sebenarnya drama ini meledak sejak Instagram story dari manajernya si Lil Wayne. Intinya si manajer ini ngerasa marah, bingung, kecewa, nggak terimalah kenapa Lil Wayne tuh nggak naik di atas panggung Super Bowl New Orleans tahun 2025. Padahal Lil Wayne udah jadi figur yang nungguin dikasih panggung di Super Bowl banget. Si Nicki Minaj ikut-ikutan lah buat nyinggung-nyinggung orang belakang yang masukin Kendrick sebagai headliner Super Bowl. Tapi pertanyaannya kok bisa manajer Lil Wayne sama Nicki Minaj tuh kecewa? Karena salah satu orang yang nentuin atau jadi kurator buat nentuin siapa yang bakal naik ke Super Bowl ini adalah Jay-Z. Sebenarnya Jay-Z kayak cuman salah satu orang yang mengkurasi headliner Super Bowl tahun depan doang buat nentuin siapa yang kira-kira yang cocok buat jadi headliner di Super Bowl tahun 2025. Nah, terus hubungan Jay-Z sama Lil Wayne ini cukup akrab lah. Wayne bener-bener ngarep banget bisa dapet ambil bagian di Super Bowl, apalagi di kota kelahirannya dia di New Orleans. Padahal kalau misalkan menurut gue, Jay-Z sendiri juga belum tentu mempertimbangkan Lil Wayne buat ambil andil di Super Bowl tahun 2025. Dan Jay-Z juga kasih pembelaan dan statement kenapa Kendrick cocok banget buat diambil jadi headliner di Super Bowl tahun 2025. Karena ya Kendrick bener-bener performer untuk sebuah generasi dan munculnya cuma satu generasi sekali gitu. Kendrick nggak cuma bikin lagu menurut Jay-Z, karena dia juga konseptor dan performer at the same time. Nah, kalau menurut gue lihat aja performnya Kendrick di pop-up show itu udah gila banget. Mana ada artis yang bisa bawa banyak banget audiens ke atas panggung, apalagi sampai pemain-pemain NBA kan, buat ngeledekin satu orang, ngata-ngatain satu orang sebagai pedofilia. Terus lihat aja gimana Kendrick deliver American culture di Grammy, bener-bener wah banget menurut gue, dan salah satu performer yang baik di generasi ini. Dan satu alasan Kendrick good as a performer menurut gue udah cukup buat manggung di NFL. Tapi justru Jay-Z mengatakan hal yang lebih dari ini. Kecintaan Kendrick ke hip hop tuh bener-bener dalam banget. Mulai dari budayanya, sampai penglihatan dia sebagai seorang artis yang bagus banget. Kendrick juga punya skill dan kekuatan buat mempengaruhi budaya ini secara digital dan global. Karya milik Kendrick menurut Jay-Z tuh lebih dari sekedar musik biasa. Karena influentialnya Kendrick, jiwa artistik di dalam Kendrick Lamar tuh bener-bener besar banget menurut Jay-Z. Dan Jay-Z juga bilang, impact yang dibawain sama Kendrick Lamar sekarang tuh bakal berasa sampai beberapa tahun ke depan. Menurut gue tuh ini bener-bener alasan yang jelas dan clear banget kenapa Kendrick Lamar harus naik di panggung Super Bowl tahun 2025. Kalau menurut gua ya Kendrick bener-bener pantas buat dapet panggung di Super Bowl karena dia emang menang banget di tahun 2024 dari menang Rap Beef, The Pop-Up Show dan lain-lain. Sedangkan menurut gua karyanya Wayne itu udah jauh dan udah nggak relate banget buat sekarang. Padahal Kendrick pun sejak Mr. Moral juga udah nggak relate, tapi dia berhasil tunjukin nih di tahun 2024 kalau misalkan dia tuh masih layak dapat spotlight dan panggung di tahun ini. Dia tuh bisa kembali ke permukaan dan layak buat manggung di Super Bowl. Ya udahlah, drama Super Bowl lewat begitu aja, tapi ternyata Kendrick nggak diem sampai di sini aja. Karena barusan banget nih gue syuting di hari Kamis, Kendrick rilis lagu dengan cover Air Force One Triple Black Butut. Cover lagu ini tuh diambil randomized dari eBay, dan jujur banyak banget spekulasi tentang lagu baru ini. Beberapa ada yang bilang kalau misalkan lagu ini tuh another diss for Drake. Beberapa juga ada yang bilang kalau misalkan ini adalah sebuah tamparan buat the whole culture and community. Bahkan sampai ada yang bilang kalau misalkan ini adalah respon atau tanggapan Kendrick dari tanggapan orang lainnya waktu dia jadi headliners di Super Bowl. Dan jujur, gue nggak bisa enjoy lagu Air Force One sama sekali, sumpah. Soalnya kan ini kayak 16 in LA dan Meet the Grahams gitu loh, yang lagunya tuh bener-bener hampir gak bisa dinikmati sama sekali menurut gue. Lirik sampai instrumennya tuh sadis-sadis banget. Dan Kendrick waktu rilis lagu ini di Instagramnya dia tuh viewsnya bener-bener langsung meledak banget. Dan fans Kendrick juga bahagia banget karena Kendrick drop lagu lagi. Kalau misalkan gue baca sekilas dari liriknya sih, emang lagu ini benar-benar menyinggung banyak hal banget. Mention Lecrae dan D1, salah dua rapper dari Amerika. Terus dia mention media, bahkan dia mention DJ Academics juga yang sering jilatin pantatnya Drake selama Rap Beef kemarin. Terus ada klaim juga yang bilang kalau misalkan Kendrick tahun ini bakal rilis sebuah album. Ini klaim dari temennya Kendrick yang tinggal di Eropa. Tapi menurut gue lagu ini emang ditujukan buat the whole community of hip hop aja dari Kendrick Lamar. Dan menurut gue ini hampir nggak ada nyinggung Drake-nya sama sekali. Biasanya kan juga dikasih sneak diss, tapi gue nggak bisa lihat sneak diss di dalam lagu ini.
Yang ada diss langsung beneran dan sneak dissing ke whole community, bukan ke Drake doang. Kayak semua keresahan yang dirasain sama Kendrick selama ini aja. Tapi kalau menurut lo gimana? Jujur gue pusing banget bacanya. Dan jujur berita ini tuh rilis pas banget sebelum gue syuting video ini. Tadi gue cuma bahas Super Bowl, tapi gue mau slightly bahas Air Force One Triple Black ini. Jadi kayak gue emang gak terlalu ngulik lagu ini gitu. Kendrick emang kembali ke permukaan dan record a lot of something tahun ini. Kayak udah jadi tahunnya dia banget lah tahun 2024 ini, dan dia deserve buat dapet panggung di Super Bowl. Ini kembalinya Kendrick sejak album Mr. Moral, dan kalau menurut gue kemungkinan besar Kendrick bakal drop album sebelum Super Bowl dimulai. Karena yang biasanya banyak artis-artis yang drop something before a big event. Karena Kendrick juga lagi kuat banget kan exposure belakangan ini. Apalagi orang-orang FOMO yang mulai ngikutin Kendrick Lamar sekarang. Nah, jadi yang menurut gue bener kok Kendrick layak tahun ini buat manggung di Super Bowl. Dan gue yakin banget kalau Kendrick sekarang entah lagi menyusun apa supaya bikin panggung dia di Super Bowl kesannya jadi jauh lebih kuat. Dan mulai dari lagu Air Force One Triple Black ini. Kira-kira gitu aja sih dari gue buat Kendrick beberapa minggu ke belakang, dan gue gak tahu beberapa hari kemudian apa yang bakal terjadi di dunia ini, karena Kendrick mulai melakukan sesuatu dan dia menyinggung banyak banget hal. Gue yakin banyak hal yang bakal terjadi. Kita bakal selalu ikutin apa yang sedang dilakukan Kendrick buat kedepannya. Kira-kira gitu aja dari gue. Kalau misalkan lu suka channel-channel dan konten kayak ini, lu bisa langsung subscribe aja channel gue. Terus kalau misalkan lu pengen tahu kehidupan gue pribadi atau lebih dalam lagi secara personal, lo bisa follow Instagram gue. Dan kalau misalkan lo pengen tahu gue dengerin lagu apa aja, lo bisa follow Spotify gue. Kira-kira dari gue gitu aja. Thank you.